Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fisabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi. Wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dalam keadaan iman kepada Allah dan membenarkan dengan janjinya Allah, maka sesungguhnya rumputnya, keletongnya, kemudian kencingnya kuda, semuanya itu menjadi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi niki mah keutamaan jihad ini, mempersiapkan kuda, baru mempersiapkan urung perang, urung dakwah, urung maju, niku mempersiapkan pertukarannya saja sudah mendatangkan pahala. Ini Masya Allah, di bab ini hadisnya banyak sekali. Bab jihad ini hadisnya banyak sekali. Karena memang sebetulnya agama ini lahir dalam perjuangan. Agama ini lahir dalam suasana perjuangan. Quran lahir dalam suasana perjuangan. Makanya ayat-ayat Quran itu isinya perjuangan. Demikian juga ini hadis juga begitu. Hadis-hadis terkait dengan jihad banyak. Itu semuanya isinya dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Maka semua perkara yang menjadi penyebab kebaikan maka akan mendapatkan nilai kebaikan. Kebaikan yang tertinggi adalah jihad. Sehingga apa saja yang digunakan untuk jihad di jalan Allah, maka semuanya itu menjadi catatan kebaikan bagi kita semua. Itu bagi orang yang mempersiapkan tentunya, bagi orang yang mempersiapkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qatin mahtumatin faqala hadhihi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumil qiyamah sab'u mi'atin naqatin kulluha mahtumatun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa unta yang dicocok hidungnya. Maka orang lagi mengatakan, ini saya niatkan untuk fisabilillah, saya infakkan untuk di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajib bagimu mendapatkan unta seperti ini pada hari kiamat sebanyak 700 ekor unta seperti ini. Semuanya tercocok hidungnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau orang menginfakkan unta di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan 700 unta ya. Ini kalau orangnya tidak berangkat ya, orangnya tidak berangkat. Di masa berarti yang berguna amalahum
bisa dinikahi kama salihabatin ambat sama sanabila bikuli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ayatnya begini. Sebagaimana seorang yang menanam satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, jadi dilipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah, itu begitu. Makanya kita jangan ragu-ragu kalau kita ini menginfakkan harta kita di jalan Allah, nggak usah ragu-ragu. Hasilnya nanti pasti akan kita panen buat selama-lamanya nanti di akhir. Masya Allah. Kalau kita nanam di dunia ini paling ya panennya saat di dunia ini aja. Nanti kalau sudah mati nggak panen meneh. Tapi kalau kita menanam untuk akhirat, maka ketika mati justru saatnya kita mulai panennya. An Nabi Muhammad wa yuqal Abu Su'ad wa yuqal Abu Usaid wa yuqal Abu Amir wa yuqal Abu Amri wa yuqal Abu Aswad wa yuqal Abu Absin Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbari yaqulu wa itu lahum masaqatu min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Dari Abu Humaid ada yang menyebutkan Abu Humaid itu namanya Abu Su'ad, ada yang menyebut namanya Abu Usaid, ada yang mengatakan Abu Amir, ada yang mengatakan Abu Amru, ada yang mengatakan Abu Aswad, ada yang mengatakan Abu Abbas, namanya Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani namanya banyak, Abu Su'ad, soalnya anaknya ada bapaknya kaya kula anaknya 5 jenenge iso 5 6 tambah jeneng dhewe. Pak Ahmad, Pak Adam, Pak Dai, Pak ini orang Arab. Orang Arab biasa dipanggil dengan panggilan anaknya Bapak insyaallah. Tapi ini wonten Pak orang Arab niku ya piye itu panggilan kehormatan. Tapi ya lain wonten visualnya ngono. Bahasane ngono. Nah, begini kan kon ketek, kon naik ketek berarti sing diwisui sapae bisa. Nek ngopi ngono niku. Kenapa kan dipuji sama anaknya sapae. Tapi nak elek dicacat sa anaknya sapae bisa. Sami Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa al-mibari dan beliau berada di mimbar lagi berkhutbah wa itulah masaqatu min quwwah. Maka persiapkanlah untuk mereka orang yang berjihad di jalan Allah sekuat tenaga kalian untuk menyusun kekuatan. Firman-Nya Allah begitu Pak. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan jihad, ya, untuk mempersiapkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya olahraga yang direkomendasi pun olahraga yang menunjang persiapan jihad. Nopo ya, lari, ya, termasuk memanah, termasuk melempar lembing yang disunahkan. Olahraga yang mendukung perjuangan di jalan Allah. Maka Nabi katakan Allah inal quwwata romyu, ingatlah bahwa kekuatan ada pada panah. Ingatlah kekuatan ada pada panah. Sesungguhnya
kekuatan ada pada anak panah. Dia kan Imam Muslim, Nabi sudah menyampaikan ya, kekuatan ikhtiar itu ada pada anak panah. Makanya seneng panahan ini lagi terjemahkan saat ini buat nama panahan. Saat ini ya rudal, mulanya sinawo gawe rudal. Sudah sampai Islam kan dia rudal. Saat ini ini perang musuh Israel ya udah panah Israel Iran yang Israel Iran Israel panah wali tekan merno itu lah teko makanya zaman saat ini Nabi sudah menyampaikan Pak, jadi perang jarak jauh jadi nanti ya, perangnya perang jarak itu yang akan menjadi kekuatan akan pasukan seperti itu. Makanya kita harus mempersiapkan untuk itu Pak, belajar ilmu biaya rudal. Jangan boleh. Buat nanya lo ilmu ini, apa zaman saat ini kata masa yang Indonesia buat mengembangkan, dia masih terbatas, pengembangan rudal masih sangat-sangat terbatas. Kalau Pakistan, rudal punya nuklir, orang Pakistan ahli modifikasi, jadi kita termasuk untuk nama rudal pesawat tempur, ini perang jarak jauh, pesawat tempur, drone, macam ini ngotot, masya Allah. Ini waktu kemarin saya di Saudi, saya kerja sama orang Pakistan, persis lah. Komentarnya sama dengan pernah yang saya komentar. Jadi waktu sama India dan Pakistan kemarin itu pesawatnya India rontok oleh pesawatnya Cina Pakistan, padahal kalau pesawat Pakistan pakai teknologinya Cina rontok. Ternyata itu sudah dimodifikasi oleh orang Pakistan, termasuk sistem navigasinya, sistem alutsistanya, kemudian avioniknya itu dimodif sama mereka. Bahkan modifnya itu sampai jeroani istilahnya, sehingga bisa mengunci pesawat India, gak bisa nembak. Dia mau nembak gak keluar tembaknya. Jadi makanya sekali tembak rontok punya India. Itu ya, karena kemampuan mereka orang-orang Pakistan seperti itu ya. Hebat, masya Allah. Itu kita harus belajar seperti itu. Jangan cuma berpangku tangan gitu, masya Allah. Di Indonesia itu banyak jual gorengan daripada penjual buku. Oh, oke. Gorengannya boleh lah. Makanya gini juga kayak gorengan. Nggak bal-balan pakaian giringan gak digul-gul. Pakaian giringan ya pakaian gorengan. Rumput, makanya kolesterol kabeh mejen. Jadi makanya mungkin anak-anak muda ini bagus belajar.
Nah ini rudal sudah menembus kecepatan 9 kali kecepatan suara, 10 kali kecepatan suara. Kecepatan suara itu sekitar 900-an kilometer per jam. 10 kali ini 9.000 kilo 1 jam. 1 jam beri kita saat di Australia nggak sampai 1 jam. Itu sangat seperti itu Pak. Lagi ini saya nggak dulu sih. Oh ya pun malah apalagi ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan begitu ini presiden lagi pertahanan. Wa Nabi Muhammad aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satu taqwalikum arduna wa yafikumullahu fala ya'tizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi. Sama dari Uqbah bin Amr al-Zawani radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terbuka atas kalian banyak negeri. Ya, semoga Allah mencukupkan kalian. Ini Pak. Nabi sudah menyampaikan dulu banyak negeri-negeri yang nanti akan kalian taklukkan. Itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, khususnya dari kepada Uqbah bin Amr al-Zawani. Maka janganlah kalian santai-santai di antara kalian untuk mempersiapkan menghadapi keadaan itu biasbumihi, yang dengan panah-panah, dengan kalau romyun itu anak panah, ini sahmu itu busur panah. Jadi persiapanlah kalian dengan busur. Nah, ini orang Pakistan paham ini, makanya mereka menyiapkan rudal seperti itu. Orang-orang yang negeri-negeri Muslim yang paham, maka dia mengembangkan teknologi seperti itu. Padahal kalau orang Pakistan itu dalam kondisi keterbatasan anggaran, kondisi ekonominya hampir sama dengan kita, ya, keterbatasan, tapi mereka luar biasa. Wa anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ramya sumata rokahu falaisa minna aw faqad rawahu Muslim. Jadi Uqbah bin Amr al-Zawani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa diajarkan ilmu memanah kemudian dia meninggalkan ilmu itu, maka itu bukan golonganku, atau sungguh dia telah bermaksiat kepada aku, kata Nabi. Maka ini perintah dari Nabi kan. Jadi Nabi sampai keras seperti itu. Kalau meninggalkan ilmu panah berarti bukan golonganku, atau sudah bermaksiat kepada aku, kata Nabi. Diriwayatkan Imam Muslim. Karena itu kan beri jadinya lupakan kurang sih kalau belajar ilmu rudal. Masya Allah, buat tenangnya lah sini. Pondok kalau gaya mercon sekali, cuma ini kalau novelnya mercon itu sendiri modifikasi. Kali ini wow,
pengendalinya, sistem kendali itu yang paling penting. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yudkhilu bisahmil wahidi salasa nafaril jannah sani'ahu yahtasidu bi sun'ihil khaira wa rami bihi wa mumbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu Romya badama amilahu robatan anu fa'inau nikmatun tarokaha Okola kalmaroha roha bujahud nasama. Di bab jihad seperti itu Pak. Pentingnya persiapan menyiapkan perjuangan agama Allah. Dari beliau juga yakni dari Uqbah bin Amir al-Syawani radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhilu bisami wa sasana farin al-qamara. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu biji anak panah itu menjadi penyebab 3 orang itu mendapatkan surga. Jadi gara-gara satu anak panah, maka satu anak panah ini menjadi penyebab orang itu masuk surga. Siapa sani'ahu? Yang pertama adalah yang membuat anak panah. Nah, kita enggak mau lomba panah, kita jadi wong sing gawe panah. Soalnya yang kasiku bisunil khairah, dia tertahan dari kesibukan yang lainnya, maka dia pun sibuk dengan membuat anak panahnya akan menjadi catatan di dalam setiap kebaikan, setiap daripada apa yang dia buat al-khairah kebaikan. Jadi sini yang pertama adalah orang yang membuat anak panah itu tadi, dia berhak untuk masuk surga. Allah masukkan dia dalam surga. Yang kedua adalah orang yang melepaskan anak panah. Maka dari orang yang melepaskan anak panah, maka dia pun juga berhak mendapatkan surga. Kemudian tidak hanya itu, wambilahu, dan orang yang membawa anak panah, membawa. Saat ini kita dan singgawe rudale soto, sing tekan tombol ngarano swarga, sopire swarga. Jangan sama ini, soalnya rudal dengan mobile itu barang tahu ya yang berperan di situ. Nih, warmu, maka dari itu panahlah kalian, ya. Lomba-lomba, tangkas-tangkasan lah kamu di dalam memanah. Warkabu, dan tunggangilah. Jadi Nabi menyampaikan ini termasuk anjuran Pak, lomba anak panah dengan naik kuda. Makanya ini nonton Tomboro, nonton lomba ini Pak, monggo. Bagus dengan datang ke sana nanti kalau pas ada event seperti ini. Yang bagus lagi Pak, ini belajar melepaskan kuda dari jet tempur. Iku lebih bagus meneh, nggih. Aja mau mandek kemriku. Melepaskan anak panah dari punggung kuda bagus. Kita belajar Pak.
melesatkan rudal dari jet tempur, dari kapal selam. Nah itu saat ini rudalnya sudah antar benua, antar benua, bukan antar negara lagi. Wa antar muhabbu ilayya min antar kabu, maka Nabi katakan, dan orang yang melempar lebih aku cintai daripada orang yang hanya menunggang kuda. Jadi si melempar, melesatkan anak panah itu nilainya lebih tinggi di hadapan Nabi, otomatis di hadapan Allah daripada yang menunggang kuda. Wa antara karomnya ba'dama alimahu robbatan ahlu fa'innaha nikmatun tarokaha. Maka barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia paham bagaimana menggunakan anak panah, padahal dia itu sangat ingin menggunakan anak panah tapi tetap dia tinggalkan, maka sungguh dia aukola kafaroha, maka sungguh dia telah kufur. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu yang keahlian seperti itu, ya, jangan disia-siakan, buat, gitu. Buat. Jadi di Indonesia lagi dimulai riset-riset pertahanan, itu baru dimulai di tempat kita. Cuma ya sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ini termasuk Muhammadiyah yang bikin roket bagus, ini harus dikembangkan. Ya, kenapa itu tidak seperti itu? Semakin wow masih sangat terbatas. Jadi, Masya Allah, pernah impor senjata dari Cina, uji coba, ditekan tombol terus diarah, ternyata melenceng dari target. Itu pernah begitu, sudah seremoni acara diundang mau ngake, ternyata di tombol jebret mesra yang pun sebab boten krungu to media gak diomong. Sing cerita teng kula sinten importir cerita teng kula. Nggih pun. Kalau orang Pakistan bisa memodif itu, jadi bisa lebih presisi lagi. Ini buatan dari sebelah, dari Cina dibuat. Ternyata setelah dites seperti itu kan, nggak dimodif DC, nggak diresetting DC. Makanya orang yang memanah itu lebih baik, lebih dicintai oleh Nabi daripada drivernya, karena yang paling penting adalah untuk memanah, jadi untuk melesatkan pelurunya itu begitu. Insyaallah. Satu lagi, Wan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarin yang tabilun qala ilmu Bani Ismail fa inna bakum kana romiyan. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, telah berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang sedang berlomba memanah. Maka Nabi bersabda, ya, panahlah wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya kakek-kakek kamu dulu ahli memanah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi senang kalau ada orang lagi lomba memanah. Hari ini kita kalau mau
tempatnya memanah. Tapi jangan berhenti di situ. Ini kalau kembangkan teknologi panas terkini, panas yang canggih, ya, itu seperti itu. Tapi Indonesia hati-hati mengembangkan harus ada izin ya. Nanti ada izin dikira teroris ya. Tapi akibatnya juga sama karena kita yang mengembangkan begitu, akhirnya kalah terus ya dengan asing karena pengembangan teknologi itu harus izin sama Departemen Pertahanan. Ya, artinya sesungguhnya kalau secara ilmu nggak ada masalah kita belajar ilmu seperti itu. Nah, Pakistan itu gawe senjata itu home industri. Karena home industri nanti kan home industri kan nama bangsane tarik, bangsane pisau, nah tapi kok buat senjata apa itu senjata itu sana home industri, itu di Pakistan itu. Dan ini ya acuh kok sebelum karo PDW itu kalau pernah biar mereka Masya Allah pengen dijajah lah dijajah itu Masya Allah ada nomor itu campuran itu pelurunya kebel kanan kiri. Kalau terkau, Masya Allah, disambut tak dipeluk, waduh itu jeblos gitu. Soalnya nyengkal ini, pelurunya nyengkal dodo, waduh ya jeblok ya. Bagaimana karena itu kan ada pemantiknya, selama pemantiknya nggak dipantik itu kan itu artinya di sana begitu. Terutama di Pakistan Utara itu orang-orang Posto, orang-orang yang di perbatasan Afghanistan itu harus ada seperti itu. Kebenaran ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik daripada kita. Yang penting monggo tidak hanya urusan itu, kita suasanakan kita dalam suasana perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas apa saja dari kita itu kita orientasikan untuk perjuangan agama Allah. Jadi dimulai dari perjuangan yang paling dasar, yakni dakwah yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aktivitas yang paling dakwah, yang paling dasar. Kemudian jihad yang tertinggi, yang perang yang menghadapi orang kafir. Kita ini Masya Allah karena Allah sudah sampaikan kepada Tuhan Yahudi dan Nasara katakan kami amilah tahu sampai kapanpun mereka akan terus. Makanya kita diperintahkan oleh Allah tidak boleh lengah menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Insyaallah ada benar saja Allah salah kali saya. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.